Kampung Kunyit. Begitulah sebutan untuk kampung ini. Sebuah kampung yang memiliki sejarah dari tanah Melayu Deli. Kampung ini terletak di Desa Numpatan Ibung, Kecamatan Batangkuis, Kota Medan, Sumatera Utara. Tingginya pepohonan, area persawahan yang indah, serta derasnya aliran sungai selalu mengiringi seluruh kegiatan yang ada di kampung ini. Kampung yang para penduduknya 90% suku Melayu Deli ini adalah satu-satunya kampung Melayu yang terletak di pinggiran Sungai Deli, Kota Medan. Yang awal kali mendirikan Kampung Kunyit ini adalah bernama Punglu Idris. Yang mana Punglu Idris ini asalnya adalah dari orang Kampung Pesengatan. Sekarang Pesengatan itu diganti dengan Desa Baru. Pada tahun 45, Punglu Idris pindah ke Payadohok, Pasar 3, dekat belakang pabrik kayu Jalan Tanjung Merawa. Setelah selama 2 tahun tinggal di Sian, maka meninggallah atuk kami yang bernama Belal Jitun dan nenek kami bernama Rapi'ah. Belal Jitun ni adalah ayah Mandoderi. Rapi'ah adalah ibu daripada Andak Dorani. Yang mana setelah tahun 45 menjelang ke tahun 47, maka masuklah agresi kedua. Belanda kembali hendak masuk ke Indonesia nanam tembakau Deli. Maka Belanda menjumpai Datuk Oka Hasbullah dengan Camat Selat. Kata Belanda kepada Datuk Oka Hasbullah, Pak Oka, ni tanah yang ada di Pasar 3 Payadohok ni tidak kami pakai nanam tembakau. Maka bagaimana caranya supaya masyarakat yang sudah ada di Payadohok supaya dapat dipindahkan? Maka Camat Selat dengan Oka Hasbullah mengundang ataupun memanggil Punglu Idris supaya datang ke kantor Camat Batangkuis berhadapan dengan orang Kayebul. Kata orang Kayebul, Bangalang. Tak Bangalang sama masyarakat yang ada di Pasar 3 di Payadohok. Tempatnya tidak ditanam tembakau kembali oleh Belanda. Maka kalian tidak dipindah ke. Kata Punglu Idris, kami tidak pindah orang kaya. Tetapi kami yang ada lebih kurang 27 kakak yang ada di sini, jangan kami dipisah-pisah, bagilah kami satu tempat. Dan yang keduanya, kuburan nek kami dan atuk kami dan anak kami yang sudah ada di sini, tolong diselamatkan, dipagar. Kalau bagian kehendak kalian, kata Camat Selat dengan orang Kayebul, kemana Bang Deris hendak pindah? Kata Punglu Deris, kami hendak pindah ke pinggir sungai aja. Kampung ni belum ada nama di tempat ni. Kerana kampung ni terbagi dua, satu Tumpatan Ibung, satu Tumpatan Kunyit. Pada tahun 48 dibukalah kampung ni. 48 dibuka, maka dipotonglah kayu-kayu yang ada di sini. Kayu-kayu yang dipotong ini adalah kayu nibung, di bawahnya pokok kunyit. Maka simpang siur lah jatuh kayu ni, maka masyarakat yang ada dibawa oleh Punglu Idris dari Payadohok menuju ke lahannya masing-masing, maka naik dulu dari batang ke turun batang. Maka pada tahun 49 pindahlah kemari, Amber juga lahir di sini. Tanggal 10 Oktober tahun 1949 nyalah hamba lahir. Jadi udahnya ditungguilah di sini maka pada ambil ringkas saja singkat, maka masyarakat yang ada diatur oleh Punglu Idris, dibagi-bagilah tanah.
Yang mana pembagiannya dulu, yang ngaturnya dulu ialah Haji Mahmudin atau Bahyung dengan Pak Kidas. Orang ni lah ngatur bagi-bagi dia. Yang mana pengurus dibagi 2 bagian, yang mana anggota dibagi 1 bagian, 20 meter sama 40 meter. Pengurus 40 dan anggota dibagi 20. Buka panjang dari sungai sampai ke benteng kebun. Masyarakat Kampung Kunyit masih terbiasa dengan adat dan kebiasaan yang mereka bawa sedari dulu, dimulai dari pekerjaan sehari-hari hingga perayaan acara yang ada. Meskipun sebagian dari penduduk di kampung ini ada yang bekerja di luar daerah mereka, akan tetapi orang-orang tua terdahulu di kampung ini masihlah bekerja tanpa meninggalkan kampung halaman mereka. Pekerjaan masyarakat ya bertani, ada yang punya kebun duku, ada yang berkebun belinjo. Nah, belinjo bisa dijual sayur, dan belinjo yang tua dibuat emping untuk kegiatan emak-emak yang ada di kampung nih. Beternak ada juga, ternak lembu ada. Jadi ternak ada 3 lah sini, lembu, kambing sama ayam. Bangunan serta arsitektur yang ada di kampung ini pun juga tidak pernah meninggalkan ciri khas suku mereka, yaitu rumah panggung. Meskipun sudah ada yang merenovasi rumah panggungnya ke arah yang lebih modern, akan tetapi bangunan rumah panggung kuno yang ada di kampung ini terbilang masihlah banyak yang berdiri kokoh. Masyarakat kampung ini juga masih menggunakan bahasa Melayu Deli dalam kegiatan sehari-hari. Tuturan-tuturan yang mereka gunakan sehari-hari pun masih menggunakan tuturan-tuturan suku Melayu. Kalau orang Melayu ada tuturannya. Yang anak yang pertama namanya kalau laki-laki Bahyung. Kalau anak perempuan namanya Kak Yung. Anak yang nombor 2 namanya Bahngah. Kalau perempuan namanya Kak Ngah. Yang ketiga namanya Bahalang. Kalau perempuan Kak Alang. Yang keempat namanya tuturannya Bahtih. Bahde. Kalau perempuan Kak De. Yang kelima Bahtih. Kalau perempuan Kak Tih. Kalau yang keenam Kak Anda, Bahanda. Yang kalau perempuan Kak Anda. Kalau yang ketujuh Kak Hitam, Bang Hitam. Kalau perempuan Kak Hitam. Yang ke-8 Bahanjang, yang kalau perempuan Kak Anjang. Yang ke-9 Bahucu, yang kalau perempuan Kak Ucu. Ada ya kota silap hamba 11 atau 12, tapi nyalah yang dapat hamba ingat, yang lainnya tidak dapat teringat lagi. Masyarakat Kampung Kunyit juga masih menjalankan tradisi dan kebudayaan dari segi pernikahan. Tradisi adat yang dimulai dari awalan pengantin berjalan yang diiringi pencaksilat hingga acara tradisi nasi hadap-hadapan. Semuanya masihlah bernuansakan tradisi dan kebudayaan suku Melayu Deli. Bila esok ada orang ndak kenduri, ndak pesta ngawin ke anak atau ndak nyunat ke anak di sini, maka orang ni berdatang berduyun-duyun untuk bergotong royong. Ada yang menebang buluh tebal untuk membuat teratak, ada yang menyumbang ke papan untuk membuat teratak, ada yang menyumbang ke atap nipah untuk atap teratak, dan ada menyumbang ke daripada talam, pinggan, piring dan sebagainya untuk kenduri, dan tidak menyewa kepada orang-orang lain. Sekarang menyewa kita baru cukup bahan. Kalau dulu tidak. Aku kutip dari tiap-tiap rumah. Talam semua kutipi. Buat nama sepolan. Esok mulang kini anak gadis ni lah. Seminggu lagi kita ndak kenuri, anak gadis ni sudah diundang. Anak lajang sudah diundang. Berapa yang ada anak lajang kampung ni? Kalau 20 orang anak lajang ada, 20 diundang. Kalau ada 20 anak gadis lah diundang juga 20.
Anak gadis tidak bisa bercampur dengan anak yang lajang. Anak gadis sebelah sana, anak lajang sebelah sini. Di manakah sekarang bertemunya atau bisa supaya jabat-jabat tangan gian waktu mengukur kelapa waktu subuh jam 3 pagi untuk membuat sayur pada pagi hari. Kampung Kunyit juga masih memiliki organisasi remaja Melayu di dalamnya. Adapun nama dari organisasi tersebut ialah Hipma, atau disebut Himpunan Pemuda-Pemudi Melayu. Jadi Hipma terbentuk kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan saat itu kami bersama-sama berkumpul bersama pemuda-pemudi di Kampung Kunyit, musyawarah sepakat membentuk Hipma, Himpunan Pemuda-Pemudi Melayu. Jadi di Hipma kami ada beberapa program, salah satunya adalah latihan silat macam sekarang ada juga latihan haderah dan ada juga latihan tim musik. Di mana silat sendiri latihannya di malam Kamis dan haderah latihannya di malam Rabu, dan juga tim musik latihannya di malam Sabtu, dan satu lagi latihan tari persembahan untuk adik-adik di malam Selasa. Berbagai kegiatan yang bernuansakan Melayu ada di dalamnya. Jadi tujuan dan fungsi terbentuknya Hipma di Kampung Kunyit adalah pertama untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian budaya Melayu. Selainnya agar pemuda-pemuda atau generasi-generasi yang ada di Kampung Kunyit bisa mengembangkan potensi dan bakatnya sehingga kedepannya mereka bisa berprestasi untuk memaju ke budaya Melayu khususnya. Dan Hipma inilah yang diharapkan oleh masyarakat sekitar untuk mengharumkan nama Kampung Kunyit. Jadi harapan kami di Hipma semoga dengan adanya terbentuknya Hipma pemuda-pemuda yang lain berniat atau terketuk hatinya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu serta juga melestarikan dari kesenian Melayu, bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi kami himbau kepada kawan-kawan semua, yuk kita bergerak, yuk kita semangat bersama-sama untuk memajukan dan melestarikan budaya Melayu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, engkau lagi. Ya, harapan kita umumnya orang kampung ya, pemerintah lebih memperhatikan kepada Kampung Kunyit terutama ya macam seni-seni budaya Melayu yang ada di kampung Kami ingin sekali kepada pemerintah macam mana caranya untuk macam mana kita katakanlah untuk membinanya lebih baik lagi begitu. Berharap ke sama kalian, jangan kalian lupa kacang sama kulit. Yang saja berharap ke. Udah kalian esok meningkat ke atas, jangan kalian pijak, jangan kalian tepikan kampung. Tolong, kalau ada anak kampung yang bisa bijaksana, ikut di dalam kerja kalian tolong kalian pimpin. Sini banyak anak yang lepas dari sarjana, tapi tidak bisa ia duduk di atas. Kalau kalian esok duduk walaupun dengan tidak mempunyai gaji yang banyak, tolong bawa anak-anak kampung supaya rapat hubungan antara persaudaraan kalian yang di luar dengan yang di dalam. Inilah harapan hamba sama kalian.